Bagian selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi transfer ya. Jadi kalau bagian yang sebelumnya kita sudah menurunkan dengan contoh ya, itu persamaan diferensial order 1. Nah, di sini sekarang kita akan menggunakan persamaan diferensial order 1 itu gitu ya. Kita ubah menjadi fungsi transfer. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Kita lihat sistem yang kita ingin tinjau itu sistem ya. Jadi kita punya sistem, lalu kita punya input U dalam domain waktu, jadi fungsi dari waktu U T, yaitu fungsi dalam domain waktu. Lalu outputnya kita punya Y dalam domain waktu ya, YT. Nah, sekarang kita bisa ubah ya, U dalam domain waktu tersebut atau U dalam variabel waktu dan Y dalam variabel waktu kita ubah menjadi dalam domain S. Dan ini kita gunakan Laplace transform ya, atau transformasi Laplace yang sudah pernah dibahas di kuliah S1 Teknik Kimia. Jadi di sini kita terminologi yang kita gunakan, U itu input, Y itu output, responnya itu forcing action ya, responnya, lalu ini akan U itu sebenarnya yang menyebabkan, dan ini Y itu yang merasakan efek dari input yang kita punya. Jadi sekarang kita definisikan ya, setelah kita melakukan Laplace transform pada persamaan diferensial order 1 yang kita punya, dan di sini sistemnya tentunya kita punya satu input, satu output ya, atau SISO. Jadi setelah kita melakukan Laplace transform, kita akan dapatkan suatu fungsi alih GS itu sama dengan YS dibagi US. Dan perhatikan di sini output dan inputnya ini dalam domain S. Variabelnya bukan T lagi, tapi dalam S. Dan YS ini merupakan Laplace transform dari YT. US merupakan Laplace transform dari UT atau U fungsi waktu. Sekarang kita akan lihat contohnya bagaimana kita bisa mendevelop fungsi transfer ya, yang nanti kita bisa gunakan dalam analisis pengendalian proses. Jadi ini sistem yang sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya. Ini modelnya, model yang kita turunkan lewat peneracaan energi, kita sudah bahas di bagian sebelumnya juga. Jadi ini merupakan persamaan diferensial order 1. Dan ini kita tentukan dulu dalam kondisi steady state-nya, berarti kita set sama dengan 0, dt per dt-nya. Berarti sekarang kita akan punya dalam kondisi steady state sebagai berikut ya, dengan TI dan T dan Q bar ini merupakan dalam kondisi steady state. Lalu kita kurangkan 236 dikurangi dengan 2. Jadi kita akan dapatkan satu persamaan baru ya. Dan persamaan ini nanti kita dapatkan dalam bentuk deviasi. Ya, dalam bentuk deviasi dengan T aksen itu T kurang T bar, TI aksen itu TI kurang TI bar, Q aksen itu sama dengan Q sama dengan Q bar. Perhatikan T bar, TI bar, dan Q bar ini merupakan kondisi steady state ya. Sedangkan T, TI, dan Q itu merupakan fungsi dari waktu. Lalu kita Laplace transform kedua ruas ya. Jadi ini ingat-ingat lagi materi Laplace transform di S1. Dengan kondisi steady state awal, T aksen 0 sama dengan 0. Dan sekarang kita Laplace transform di sini dt per dt ya, dt aksen per dt kita ubah, kita Laplace transform menjadi st aksen s kurang t aksen 0. Begitupun semua variabelnya berubah menjadi s. Dan setelah itu kita susun ulang persamaannya, kita akan dapatkan bentuk sebagai berikut. Jadi T aksen S sama dengan K per tau S plus 1 Q aksen S ditambah 1 per tau S plus 1 TI aksen S. Jadi sekarang kita dapatkan suatu fungsi alih ya, yang menghubungkan output dalam domain S terhadap input semuanya dalam domain S. Sekarang kita akan dapatkan bentuk baku ya. Bentuk baku sistem order 1 yaitu yang berupa K per tau S plus 1. Jadi di sini K itu steady state gain, tau itu merupakan time constant ya. Di sini untuk kasus tangki K-nya itu 1 per WC, tau-nya itu V kali rho dibagi dengan W. Jadi kita punya sekarang mendefinisikan T aksen S sama dengan G1S ditambah Q aksen S ditambah G2S TI aksen S. Dan di sini kita lihat ya, G1 dan G2 merupakan fungsi transfer dan ini independen terhadap input Q aksen dan TI aksen. G1 itu proses ya, proses gain, itu gainnya itu K dan time constantnya itu tau. Sedangkan G2 itu terkait dengan disturbance, gainnya itu 1 dan time constantnya itu tau ya. Dan merupakan fungsi order 1. Karena kita turunkan dari PDB order 1. Dan jika tidak ada perubahan inlet temperature, jadi TI aksennya 0, berarti TI aksen S sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat ya properties dari fungsi
alih yang kita turunkan tadi ya. Yang pertama itu steady state gain ya. Steady state gain ini menunjukkan kondisi steady state yang bisa dicapai oleh sistem tersebut setelah kita melakukan perubahan input step ya. Jadi kita bisa dapatkan steady state gain-nya itu Y2 bar kurang Y1 bar dibagi U2 bar kurang U1 bar. Nah, kalkulasi K dari transfer function kita ambil saja limit S menuju 0 pada GS. Jadi kita akan dapatkan K-nya. Dan ini setelah kita tadi bahas fungsi order 1, kita bisa turunkan juga fungsi alih untuk fungsi alih order 2 ya. Atau untuk persamaan diferensial order 2. Jadi persamaan diferensial order 2 bentuk bakunya seperti ini sebagai berikut. Jadi A dikalikan turunan kedua dari Y terhadap T ditambah B dt tambah Y sama dengan K kali U. Lalu kita lakukan Laplace transform seperti biasa. Kita akan dapatkan di ruas kiri itu AS kuadrat tambah BS tambah 1 kali YS sama dengan KUS. Jadi sekarang kita dapatkan fungsi alihnya YS per US sama dengan K dibagi AS kuadrat plus BS per 1. Nah, perhatikan ya di bagian penyebut, fungsi penyebut ya, itu kita punya persamaan kuadrat ya. Jadi ini kelakuan sistem order 2 itu tergantung pada akar yang dimiliki oleh sistem tersebut. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita bisa bagi kalau misalkan dia akarnya real gitu ya, atau akarnya imajiner. Ini akan menentukan respon outputnya seperti apa. Jadi contoh, kalau misalkan saya punya di sini contoh 1, 2/3 S kuadrat plus 4S plus 1. Ini real root ya, akar real. Jadi ini nanti jika di Laplace balik ya, tidak ada osilasi. Sedangkan contoh yang kedua, ini merupakan contoh akarnya imajiner. Jadi kalau misalkan kita Laplace balik, kita akan dapatkan dalam bentuk kosinus dan sinus, dan ini akan fungsinya akan berosilasi ya, karena merupakan superposisi dari kosinus dan sinus. Oke, ini ada beberapa properties yang penting dari fungsi alih ya. Jadi kalau misalkan kita punya dua fungsi alih diserikan, ini tinggal kita kalikan saja ya. Jadi inputnya itu U pada G1 dan keluarannya itu Y dari G2, kita dapatkan Y itu sama dengan G1 kali G2 kali U. Lalu additive ini secara paralel ya, jadi G1 kali U ditambah G2 kali U itu akan sama dengan Y. Oke, tadi kita sudah membahas ya bagaimana menurunkan fungsi alih order 1 dan order 2 dari PDB order 1 dan PDB order 2. Nah, tentunya kalau persamaan diferensial gitu ya, itu aslinya tentunya tidak linear. Ya, karena itu kita perlu melinearisasi atau mengaproksimasi persamaan diferensial yang non-linear itu menjadi fungsi linear. Jadi ini kita butuhkan linearisasi ini untuk menderive atau menurunkan fungsi alih. Ya. Dan ini biasanya linearisasi ini kita lakukan pada suatu kondisi operating point tertentu. Dan nanti kita bisa dapatkan gain atau time constant itu mungkin saja berubah terhadap operating point yang kita gunakan. Dan linearisasi ini berdasarkan pendekatan dari Taylor ya. Jadi kita punya persamaan dt sama dengan f fungsi dari y dan u, yaitu output, u itu input. Nanti kita linearisasi sebagai berikut terhadap kondisi deviasi ya. Jadi nanti kita akan dapatkan steady state equation. Kita kurangkan dengan dynamic equation, kita akan dapatkan persamaan sebagai berikut ya. Jadi dou y aksen per dt sama dengan dou f per dou y pada kondisi yang steady state kalikan y aksen ditambah dou f per dou u pada kondisi steady state kalikan dengan u aksen. Oke, sekarang kita ambil contoh ya. Kalau misalkan kita punya di sini ada kasus tangki dengan aliran masuk dan aliran keluar. Jadi kita modelkan dulu dengan penerajaan massa total, kita dapatkan ADH-dt sama dengan QI kurang QO ya. QI itu laju alir volumetrik yang masuk, QO itu laju alir yang keluar. Sekarang kita bisa dapatkan dalam bentuk deviasi ya, sebagai berikut. Kita selisihkan dengan kondisi steady state, kita akan dapatkan HA DH aksen dt sama dengan QI aksen kurang QO aksen. Dan setelah itu kita bisa Laplace transform, kita akan dapatkan fungsi alih sebagai berikut. Dan ini sistem pure integrator ya. Nah, sekarang kita lihat contoh lain. Kalau misalkan QO-nya itu merupakan fungsi akar dari H. Ini tentunya fungsi nonlinear ya. Nanti kita akan dapatkan persamaan diferensial order 1 yang nonlinear. Jadi kita akan dapatkan bentuk yang seperti ini.
ADHDT sama dengan QI kurang CV kali akar H. Nah, tentunya waktu kita ingin dapatkan fungsi alih, kita harus linearisasi terlebih dahulu pakai persamaan yang di atas. Jadi sekarang ini kita punya, kita turunkan terhadap H ya. Kita akan munculkan di sini do F per do QI ditambah do F per do H dikalikan dengan di sini H kurang H aksen, QI kurang QI aksen. Jadi nanti kita akan dapatkan fungsi linear sebagai berikut. Jadi nanti kita bisa susun ulang sehingga menjadi fungsi alih orde 1 yang baku. Contoh selanjutnya kita bisa perluas kasus tangki ini menjadi kasus tangki seri ya. Sebagai berikut. Tentunya di sini inputnya itu QI untuk tangki pertama. Lalu untuk tangki kedua ini ada laju alir keluar dari tangki pertama, ini masuk ke tangki kedua dan menjadi ini akan mempengaruhi ketinggian pada tangki kedua. Jadi waktu kita ingin menurunkan model tangki seri, kita tinggal kalikan saja model-model fungsi alih yang kita peroleh pada setiap tangki.